Satya, saya berasal dari kelas 4D, NPM 5019141. Baiklah, ini tugas ketiga saya, pertemuan keempat saya, yaitu mata pelajaran Talaah Kurikulum. Pengertian model perkembangan kurikulum. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan di dalam hampir setiap bentuk kegiatan dalam pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Menggunakan model pada perkembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Banyak sekolah atau fakultas yang mempunyai sebuah rencana untuk 1 tahun. Mereka telah memikirkan polanya untuk memecahkan masalah pendidikan atau prosedur yang tidak dapat dihindari. Walaupun begitu, mereka tidak mempunyai label kegiatan sebagai rancangan. Model-model pengembangan kurikulum berdasarkan perkembangan para ahli kurikulum dewasa telah banyak menyajikan model-model pengembangan kurikulum, di mana setiap model memiliki kekhasan tertentu atau ciri khas tertentu, baik dilihat dari keluasan pengembangan kurikulumnya itu sendiri maupun terlihat dari tahapan pengembangannya sesuai pendekatannya. Pengembangan kurikulum. Yang pertama, adanya administratif, yaitu model administratif merupakan model pengembangan kurikulum paling lama. Model ini sering disebut atau kita lihat itu garis danta atau top down. Munculnya model ini tersebut mulai dari inisiatif perkembangan para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Adapun tugas-tugas dari komisi pengarah kurikulum yaitu yang pertama, menyiapkan rumusan falsafah. Yang kedua, merumuskan konsep-konsep dasar. Dan yang ketiga, merumuskan kebijaksanaan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, adanya model Gersloff atau dari bawah, di mana model ini jika pada pengembangan model administrator kegiatannya, pengembangannya kurikulum berasal dari atas, maka model ini inisiatif justru berasal dari bawah, yaitu dari para pengajar yang merupakan para pelaksanaan kurikulum di sebuah sekolah. Yang ketiga yaitu model Buchem. Sesuai dengan namanya, model ini diformulasikan oleh G.A. Delten 1964, yaitu memukakan ada 5 penting dalam kembalian keputusan pengembangan kurikulum. Biasanya kurikulum development need to be instilling in me. Ia berupa menjelaskan pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, mengantisipasi kurikulum dan program pengajarnya dari suatu lembaga pendidikan. Yang kelima, adanya model imperatif, model Taba. Ada beberapa buku karya Hildan Taba yang paling terkenal besar pengaruhnya adalah Curriculum Development. Dalam buku Hildan, Taba mengungkapkan pendekatannya untuk proses pengembangan kurikulum. Dalam pekerjaannya yaitu Taba mengaktifkan model dasar Taylor agar lebih
agak lebih penting pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Yang keenam, model the demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat datangnya dari bawah. Model ini diprakasai oleh sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan berbagai tanam kurikulum. Dan yang ketujuh, adanya model Roger International Relation Model. Meskipun Roger bukan seorang ahli pendidikan, tetapi ahli psikologi. Sekian, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata salah ataupun kalimat yang belum benar, yang masih banyak salah karena saya masih dalam tahap pembelajaran, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.